Halo, semuanya. Halo guys, apa kabar? Baik-baik ya. Oke. General reading ya. General reading. Ini pembacaan kartu. Pembacaan energi general, energi banyak orang. Bisa cocok, bisa tidak ya. Bisa berapa saja yang cocok. Mungkin ada terbolak-balik atau vice versa. Ambil yang bermanfaat saja dan lebih menyerahkan apapun kepada Yang Maha Kuasa. Yang mau personal reading, konsultasi, coaching, silakan ya. Hubungi kontak di deskripsi video ini. Begitu. Oke. Langsung aja. Kali ini temanya tentang yang ditutup-tutupi yang akan segera terbuka atau yang akan segera terbongkar ya. Kita lihat prediksi yang ditutup-tutupi ya selama ini, terus sebentar lagi akan terbongkar, akan terbuka gitu guys ya. Kita lihat ya. Terima kasih. Tara, wah. Jadi kalau aku lihat ya, sebenarnya ada orang ini dari dulu sensitif banget sama kamu, gitu. Ada orang yang sebenarnya sejak kapan gitu ya, sensitif banget sama kamu, Kak. Ya guys, sensitif ini bisa ke arti yang positif, bisa arti yang ke negatif ya. Mungkin kalau arti yang positif, ternyata ya dia sayang sama kamu sejak saat itu. Ya positifnya mungkin dia mencintaimu sejak saat itu, sejak dulu gitu. Tapi dia pintar ya menyimpan perasaannya itu. Dan positifnya mungkin ada orang yang kayak memang dia itu khawatir sama dirimu, dia khawatir sama keadaanmu. Ya dia juga kepo, dia juga penasaran sama kehidupanmu. Tapi kalau ada orang yang sensitifnya ke arah negatif ya, kalau ada yang sensinya itu arahnya negatif, ternyata ya ada orang yang dari dulu suka cemburu sama kamu. Ada yang dari dulu suka iri dan dengki padamu. Gitu. Dan sebenarnya ada yang ditutup-tutupi seseorang tentang rasa ada sesuatu yang hilang gitu. Atau sebenarnya ada seseorang ngerasa kosong ya. Mungkin karena dia tidak bersama kamu, atau dia tidak bicara dengan dirimu, atau dia tidak ketemu kamu. Jadi dia ngerasa kayak ada yang kosong, kayak ada yang hilang gitu. Cuma dia tidak menunjukkannya. Ya, cuma dalam waktu dekat ini semua akan terungkap, semua akan terbongkar ya. Ya kamu bisa aja sih dalam waktu dekat tahu, oh ternyata ini orang yang belum melupakan aku. Ternyata ini orang yang kehilangan aku. Nah, kamu akan tahu gitu, guys, ya. Oke. Dan sebenarnya ada orang yang udah mengakui sih kualitas kamu. Ada yang sudah mengakui. Iya juga, kamu tuh orangnya baik, kamu orangnya positif. Atau kamu itu berjalan di jalan yang benar. Kamu itu berjalan di jalan kebenaran ya. Ada yang sudah mengakuinya, cuma selama ini tidak terbuka, entah gengsi orangnya, entah ngejaga harga dirinya, egonya. Jadi ya udahlah. Toh juga ini semua akan terungkap ya, akan terbongkar.
Ada yang satu persatu terbongkar di bulan ini ya. Tapi ada juga satu persatu akan terbongkar di tahun ini gitu. Jadi kamu akan merasakan aroma-aroma. Kamu akan ngerasain aroma-aroma, oh ini ya. Ternyata ada hati sama aku. Atau ini ya yang iri sama aku. Atau apa ya? Ini orangnya udah mengakui kualitas aku. Cuma dia diem-diem gitu ya. Tapi akan terbongkar ya. Oke, kita lihat lagi. Nah, ada sebenarnya yang konflik batin sama kamu. Ini entah sejak kapan gitu ya. Ada yang konflik batin kayak gitu. Mungkin ini orangnya rada-rada ribet ya. Dia ngerasa entah dia bingung sama dirinya sendiri, atau dia bingung sama rasa cinta ini, atau dia bingung dengan koneksi ini, atau dia bingung memperjuangkan cinta ini. Cinta ini. Ya, cinta kita. Cinta kita. Jadi ini ada orang sebenarnya konflik batin gitu kak ya guys. Konflik batinnya ini dalam artian tertekan batin. Entah kenapa dia ngerasa bingung sendiri, dia ngerasa emosi sendiri, jengkel sendiri. Dia ngerasa kayak sebenarnya kan semua dijalani santai aja gitu. Ya cinta ini, koneksi kita ini dihadapi dengan ya relax aja. Kalau takdirnya nggak bersama ya udah, nggak jodoh ya sudah. Cuma kok makin hari makin berharap ya gitu. Ini kan ada energi seseorang berharap loh sama kamu. Seseorang kayak ngerasa kamu itu semakin hari semakin baik, kamu semakin hari semakin menarik, atau kamu semakin hari semakin berkualitas. Jadi kan kamu seperti disukai banget sekarang sama dia. Kamu disenengin banget gitu. Kamu sangat apa ya, disenangi orang ini. Jadi dia ngerasa kok jadi berharap ya sama kamu, kok jadi pengen sama kamu, kok jadi berharap ya kita bisa bersama, kok jadi berharap kita bisa berjodoh gitu kan. Jadi konflik batin sendiri gitu kan. Nah itu sih, ini dia. Dan aku ngerasa ada yang ditutup-tutupi selama ini tentang perasaan yang sama ya. Kayak ya kita tuh sama-sama suka loh, kita sama-sama mencintai gitu. Cuma ya banyak drama-drama ini. Ya tahulah situasi kondisi ini bla bla bla. Nah kayak gitu. Jadi akan terbongkar juga tentang koneksi kamu sama seseorang, bahwasanya perasaanmu itu bukan sekedar perasaanmu aja ya, atau koneksi yang kamu rasakan itu bukan perasaanmu aja tapi perasaannya juga gitu. Jadi bagi yang bertanya-tanya, apa aku dan dia merasakan hal yang sama, jawabannya iya gitu ya. Ini kamu dengan seseorang merasakan hal yang sama. Ini akan terbuka, akan terungkap, akan terbongkar. Aku sih ngerasa ini nggak lama lagi ya, karena ini energinya dari sini ke sini cepet ya. Ada yang di bulan ini atau bulan depan, jadi ya akan terungkap aja, atau akan terjawab semuanya bahwa ya kita itu ada koneksi yang sama. Kita sama-sama gelisah, kita sama-sama galau merana, kita sama-sama ya kayak gini lah ya kan. Nah oke. Kita lihat lagi ya. Nah, sebenarnya ada ini seseorang yang ke-trigger ya. Ke-trigger itu sebenarnya ada seseorang yang dia seperti ada dorongan untuk bertransformasi. Dia ada dorongan untuk berubah lebih baik
itu karena kamu juga gitu. Pokoknya seperti ada triggeran, seperti ada kesadaran dari kamu, ya. Ya memang sih manusia bisa berubah karena dirinya sendiri. Manusia bisa berubah lebih baik ya kalau niat dari dirinya sendiri gitu kan. Tapi dia ngerasa ya kamu berpengaruh sebenarnya. Kamu itu ngefek banget. Kamu itu sangat berdampak di hidup aku. Kamu sangat berpengaruh di hidup aku ya. Ya aku ada dorongan untuk berubah lebih baik. Aku ada dorongan untuk bertransformasi lebih baik. Tapi aku nggak terbuka sama kamu. Nah, tapi aku ngerasa di dalam waktu dekat ini kamu akan tahu bahwa seseorang bisa berubah lebih baik itu ya karena kamu juga. Ya, kamu akan tahu lah. Sini tuh bisa loh lebih positif karena kamu. Ya bisa juga tentang dia ya, tentang temanmu atau keluargamu juga bisa. Kamu akan tahu, ini saudara kamu, teman kamu ini udah lebih baik itu karena dorongan dari kamu juga, karena motivasi dari kamu juga. Gitu guys, ya. Oke? Terus sebenarnya ini teruntuk kalian yang membatasi diri atau menutup diri ya. Teruntuk kalian yang diam-diam baik ya, yang diam banget sekarang ya kan, yang pasif banget sekarang. Ya teruntuk kamu-kamu guys, teruntuk dirimu guys yang tidak banyak bicara, tidak banyak drama sekarang ya. Sebenarnya begitu berat seseorang memikirkan kamu. Jadi ada isi kepala seseorang seperti ini, berat banget say ya. Ada isi kepala seseorang ya, ada isi kepala atau isi pikiran seseorang ini berat ya, seperti aduh berat banget lah mikirin kamu. Dia ngerasa kok gini ya, kok kamu jadi begini ya, kok kamu tidak banyak bicara ya, kok kamu tidak ladeni drama, kok kamu begini begitu. Kok kamu sekarang aneh ya? Kamu sekarang susah ditebak ya? Kamu sekarang, ya aku ngerasa gimana gitu. Ya kamu akan tahulah diamnya kamu itu. Atau coba kamu menjauh ya. Kalau kamu menjauh dari dia, dari mereka. Ya sebenarnya orang ini kayak cacing kepanasan gitu. Orang ini kayak uring-uringan mikirin kamu. Kayak takut ya kehilangan kebaikanmu. Takut kehilangan ketulusan kamu, takut kehilangan orang yang pengertian kayak kamu. Ya takutlah kehilangan orang yang sabar kayak kamu gitu ya. Oke. Dan ini ada ya, kayaknya bisa teman kamu atau keluargamu atau siapa. Sebenarnya ada orang selama ini dia bisa loh kayak baik-baik aja di hadapan kamu. Misalnya kayak temen ya, temen atau keluarga kamu atau siapa gitu ya. Ada orang bisa berkelakuan manis di depan kamu. Atau ada yang ya dia baik-baik di depan kamu. Tapi ternyata dia seperti menyimpan rasa yang benar-benar keras gitu ke kamu. Misalnya orangnya dari dulu iri sama kamu. Orangnya ada dari dulu yang cemburuan sama kamu. Ada sebenarnya yang gak senang sama kamu dari dulu. Tapi ya dia berusaha baik-baik gitu. Seolah tidak terjadi apa-apa. Padahal dia iri dengki hatinya gitu. Tapi ya udahlah. Biarkan dia membatu ya. Biarkan dia keras kepala gitu. Biarkan dia ya seperti kepala batu begitu, karena aku ngerasa kebenaran itu akan terungkap ya. Kalau memang kamu itu baik, pasti kamu selalu dilindungi. Kalau kamu itu positif ya pasti kamu akan baik-baik saja ya. Kamu akan dilindungi oleh Yang Maha Kuasa. Kamu akan dilindungi juga oleh para penjaga gitu. Terus ada sebenarnya seseorang yang ini konflik batin juga, tertekan batin dalam artian kok susah banget ya
kok susah banget menjatuhkan kamu? Kenapa ya sulit menghancurkan dirimu? Ada sebenarnya yang diam-diam kayak gitu perasaan dia. Ya bisa juga sih itu teman kamu atau ada di keluarga atau entah siapa gitu ya. Ada sebenarnya orang yang menutup-nutupi sesuatu kayak gitu. Kayak dia tuh perang batin ya. Kok saya susah banget ya menghancurkan kamu? Kok saya susah banget ya menjatuhkan kamu? Kayak kamu itu dijaga begitu. Kamu seperti dilindungi begitu. Jadi takut gitu, say ya. Jadi takut juga ya ngapa-ngapain kamu gitu. Ya, seperti itu. Oke. Nah. Ada seorang sebenarnya dari sekian banyak manusia di dunia ini dia hanya mau kamu ya. Gimana itu? Nah, kamu nanya. Ada yang bertanya-tanya ya, seperti itu sih. Jadi ada orang dia pintar ya menutup-nutupi ini. Dia bisa baik-baik saja di sana saat ini, atau dia fine-fine aja, dia oke-oke aja saat ini. Tapi sebenarnya dia sedih juga sih. Dia sedih kayak, ya gimana ya namanya cinta. Cinta itu tidak bisa memilih ya. Hati itu tidak bisa memilih. Dan ternyata ini hati buat kamu. Ini hati tersentuh oleh kamu. Atau ya saya tuh cintanya sama kamu. Saya sayang sama kamu. Ya udah, saya hanya menyayangi atau mencintai kamu. Jadi saya sebenarnya membutuhkan kamu. Ya walaupun saya pendam gitu, ya. Jadi bukan sekedar tentang kelebihanmu, kebaikanmu, tapi ini tentang cinta, ya. Kalau memang saya cinta sama kamu, ya saya maunya kamu. Titik, ya. Titik tanpa koma. Ada loh sepintar itu menutup-nutupi itu selama ini. Tapi itu akan terbuka sih. Kayaknya nggak lama lagi. Tahun ini ya semua terungkap ini ya. Aku lihatnya. Oke. Terus apa ya? Mungkin kamu ngerasa seseorang sudah move on dari kamu. Ada yang ngerasa nggak seseorang udah lupa gitu ya sama kisah kita? Tapi ternyata enggak sih, ya. Enggak. Namanya juga hidup ya, panggung sandiwara. Kamu ngerasa dia sudah lupa dengan semuanya? Oh, tidak gitu, guys. Dia belum lupa sih sama kamu. Dia ngerasa kayak apa ya, kamu itu masih menarik sampai saat ini, kamu masih dicintai sampai saat ini, bahkan nggak ada satupun yang bisa menggantikan kamu sampai saat ini ya. Jadi kamu itu hanya satu-satunya di dunia ini. Emang ada apa orang kayak kamu? Emang ada orang seperti kamu di dunia ini? Wah, nggak ada sih. Kamu ya kan. Jadi ya dia ngerasa gitu sih. Belum ada bisa gantikan kamu ya. Sekali lagi aku ingatkan, ini bukan tentang kelebihan atau kebaikanmu aja, tapi ini tentang cinta gemoy. cinta. Jadi ada orang yang ngerasa ya udah hanya kamu yang berkesan di hati saya. Jadi ya ini hati masih sama kamu lah, masih kayak ngerasa enak aja ngelihat kamu, masih enak memata-matai kamu, masih senang aja memandang-mandangi kamu, atau ya masih seluar biasa itu kamu sampai sekarang ya tuh. Oke. Dan sebenarnya ada loh yang kagum, ada yang salut sama kamu. Kamu itu berani berjalan di jalan yang benar gitu. Mungkin ada ya yang menganggap kamu ada anehnya gitu. Kamu yang sebenarnya banyak drama. Kamu yang sebenarnya sensitif banget orangnya. Kamu itu begini, begitu, begini, begitulah ya.
Tapi sebenarnya ada diam-diam mengakui kamu itu udah jalan di jalan yang benar. Kamu itu hebat ya, kamu berani, kamu tangguh di perjalanan spiritual ini. Ya sangat jarang ya orang seperti kamu. Jarang banget lah orang seperti kamu, ya kayak kamu itu orang pilihan, kamu dipilih berjalan di jalan kebenaran, kamu berjalan di jalan spiritual, ya itu luar biasa gitu. Oke. Lanjut ya. Nah, ini kan kamu tahu nggak, aku tuh galau loh. Aku suka menyendiri, aku suka galau sendiri, ngerasa sunyi, sepi. Nggak ada kamu di sini, ya. Tidak ada kamu di sini. Kamu di mana sih, Yolanda? Kamu di mana, Dora? Sergio, ya. Ada sih segalau ini. Pintar banget ya menutup-nutupi kegalauannya ini. Tapi perlahan tapi pasti ya. Sebenarnya nggak lama lagi aku lihatnya, karena ada energi yang cepat ini ya. Akan terlihat lah, minimal dari raut wajah seseorang, atau nanti kamu akan tahu dari mana-mana aja gitu ya, bahwa seseorang ini tidak baik-baik saja di sana. Ya, sejak kehilangan kamu, hidupnya benar-benar berubah gitu ya. Ada sebenarnya yang kaget segaget-kagetnya, ya. Kaget dalam artian, kok gini banget ya hidup ini tidak bersama kamu. Kok kayak mati rasa gitu ya, tidak bersama kamu. Ini kan? Kenapa aku jadi suka overthinking? Kenapa aku jadi banyak berpikir ya sejak kita kayak gini, ya? Kayak terkejut aja dengan semua ini gitu. Ada juga yang terkejut sama perubahan kamu. Ada yang ngerasa kaget ya dengan semua perubahan ini. Kayak misalnya, kok bisa ya rasa cintaku ke kamu itu tumbuh terus ya? Atau kok kamu dilihat makin menarik ya? Kok kamu dipandang makin menarik ya? Kok bisa gitu? Kok bisa aku terkejut dengan semuanya? Kok bisa aku kaget dengan semua ini gitu? Ya jadi dia nutup-nutupi sih semua ini ya. Cuma ya kamu akan lihat sih seseorang ini dia akan terbuka. Bisa aja nanti dari sikapnya ya. Bisa aja nanti dari responnya. Ya, nanti kamu bisa lihat seseorang mulai segan, mulai takut, mulai ya menghormati kamu gitu. Jadi kalau orang kayak gitu ya berarti tandanya dia mulai terbuka. Bahwasanya ya kamu itu sekarang luar biasa di matanya, di hatinya gitu ya. Wah, cie, kecil banget ya. Oke. Terus aku ngerasa sebenarnya ada energi kamu dengan seseorang ini kejar mengejar ya. Padahal ngapain sih kejar mengejar? Hidup kan tidak sebercanda itu ya. Apalagi cinta. Cinta itu bukan soal kejar mengejar. Cinta kan nggak main-main kayak gitu ya. Tidak sebercanda itu. Tapi itulah faktanya, itulah kenyataannya. Dan akan terbuka semuanya ya. Akan terbuka. Dan gini loh, entah kamu sadari atau tidak, kamu dari dulu diikuti leluhurmu. Kamu dari dulu diikuti mungkin kakek atau nenek moyangmu ya. Ini ada diikuti terus sama nenek moyang. Ya, ada seperti itu. Mungkin karena kamu itu dipilih untuk berjalan di jalan seperti ini, menjadi spiritual.
Ya kamu dipilih berjalan di jalan yang kayak spiritualitas tinggi gitu ya. Karena kamu ini membayar karma juga ya, membayar karma selama ini, membayar karma leluhur ini gitu. Tapi bisa juga kamu itu dipilih menjadi salah satu orang-orang pilihan yang memang diutus ya untuk menebarkan kebaikan, untuk menebarkan kebenaran gitu. Dan akhirnya ada berkah di hidup kamu ya. Jadi buat yang bertanya-tanya, kemana sih arah dari semuanya ini gitu kan, apa ujung dari semua ini, ya minimal hidup kamu akan berkah nantinya. Artinya kamu nanti ya jadi sumber berkah karena kamu menebarkan berkah-berkah juga gitu. Sama kayak kamu akan dipilih menjadi sumber rezeki untuk menebarkan rezeki. Nah, contohnya kayak gitu. Ya akan terungkaplah semua itu. Kamu akan dipilih entah jadi sumber rezeki kan, untuk bagi-bagi rezeki ke orang-orang, atau ya kamu nanti sumber dari kebahagiaan buat orang. Jadi kamu ya seperti menebarkan kebahagiaan juga ke orang-orang. Pokoknya hidup kamu itu jelas sih akhirnya akan terungkap ya semuanya. Bahwa kamu itu punya misi jiwa, kamu itu punya kayak tugas khusus ya untuk menebarkan cinta, menebarkan kebaikan, menebarkan kasih sayang gitu. Jadi itu akan terungkap semuanya, akan terbongkar semuanya gitu. Oke? Jadi sampai di sini dulu guys ya. Ini berapa saja yang cocok, bisa vice versa. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah.